Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKS 18-2. Pada hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Pada malam hari ini untuk kelas SKS 18-2 kita masuk sesuai dengan jadwal saya pada pertemuan yang keempat. Nah, pada pertemuan yang keempat ini saya akan membahas tambahan materi lagi. Cuman sebelumnya saya akan mereview dulu karena setiap pertemuan itu selalu ada tugas untuk praktikum di rumah. Nah, untuk praktikum yang lalu ada beberapa tugas yang sudah saya berikan, diantaranya pembuatan data project aplikasi. Jadi di sini Anda diminta untuk menentukan tema dari project yang akan Anda buat. Kemudian pada tugas berikutnya adalah pembuatan menu utama, di mana pada menu utama ini berisi dari satu profil, kemudian tampil data, dan yang ketiga adalah navigasi. Nah, untuk yang terbaru ini adalah menambahkan link navigasi ke dalam menu utama. Nah, ini sudah saya informasikan pada minggu sebelumnya. Sekarang akan kita coba untuk melihat apakah tugas yang saya berikan ini bisa diterima dan bisa dikerjakan. Nah, kita cek dulu. Untuk tugas link navigasi ke dalam menu utama, di mana tugasnya di-capture mulai menu utama sampai link navigasi, sehingga isi menu ada 3 isian, meliputi profil, tampil SQL, dan navigasi. Untuk data, sesuaikan dengan tema yang sudah dipilih. Jadi harus sama dengan yang Anda tentukan dari awal. Tugas di-capture seperti biasa dikirim dalam format PDF ke Classroom. Oke, kita akan lihat dulu. Di sini juga sudah ada tenggat waktunya. Kalau saya lihat dari yang menyerahkan ini ada 3 mahasiswa, yaitu Mas Aditya Febi, kemudian Mas Nusril Nusi, dan satu lagi Mas Edi Widianto. Di mana semua tugas sudah diserahkan tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Nah, mungkin teman-temannya yang lain bisa mencontoh keteladanan rekan-rekan kalian ini. Pejuang semangat semuanya ya. Jadi meskipun sambil bekerja, tetapi tetap bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Baiklah, kita cek dulu untuk punyanya Mas Aditya Febi. Kita cek dulu di sini. Tugas link navigasi ke dalam menu utama. Nah, di sini pertama adalah di-capture database-nya terlebih dahulu. Kalau saya perbesar di sini untuk database-nya itu sesuai dengan tema yang dipilih pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kegiatan yang terjadi di toko yang terkait dengan produk komputer ya. Nah, setelah di-capture database-nya, ini mulai masuk ke pembuatan coding. Hasilnya, oke, ini bagus sekali. Jadi punyanya Mas Aditya Febi ini membahas tentang toko komputer. Nah, tampilannya nggak usah terlalu rame, cukup seperti ini ya. Sederhana tapi masuk di sini. Ya, jadi menu utamanya ini diberi nama tokonya, terus gambar-gambarnya juga menyesuaikan dengan tema dari yang Anda ambil untuk proyek aplikasinya. Kemudian ini tampilan sub-sub menunya, ada home, ada profil, ada tampil data dengan SQL. Nah, oke. Kemudian ini codingnya. Jadi ini pembuatan menu utama ya, yang dilingkan dengan tugas tampil data yang kemarin. Nah, ini ada
hasil dari tampilan menu utamanya. Kalau diklik, ini alamatnya. Ini ada navigasinya Previous dan Next. Tampil data SQL. Hasilnya seperti ini. Ini navigasinya adalah Previous. Oke. Nah, ini hasil dari tempatnya Mas Aditya Febi. Nah, coba saya cek dulu untuk materi yang saya berikan pada minggu sebelumnya. Oke, jadi ini sudah ada pembahasan tentang navigasi ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi di sini yang dimaksud navigasi oleh Mas Aditya Febi tadi adalah link preview next-nya untuk datanya. Nah, kebetulan di sini untuk preview-nya itu 10 data. Ini kalau dilihat, nah, jadi yang saya maksud navigasi itu untuk ini ya hasilnya ya. Jadi ini kan sudah ada menu 3 kemarin. Coba kita kembali ke sini. Untuk tugas yang pembuatan menu utama di kelas SKS 18.2 ini, itu kan sudah diserahkan. Kita cek, coba buka punyanya Mas Aditya Febi. Nah, di sini ada tugas link pembuatan menu utama. Kita cek. Oke. Profil tampil data. Nah, harusnya isinya itu profil, tampil data, terus navigasi. Jadi, tampil data yang sudah diberikan navigasi sesuai dengan PPT yang saya jelaskan. Begitu ya. Jadi bukan navigasi untuk dari halaman webnya sendiri, tapi dari datanya yang saya inginkan. Ya, jadi kemarin saya kan sudah menjelaskan untuk PPT navigasi ini. Coba Anda perhatikan hasil tampilannya yang terakhir di sini. Coba kita cek dulu. Nah, maksud saya linknya navigasi ini ditambahkan. Bukan link navigasi di dalam webnya, bukan ya. Kalau itu sih fasilitas webnya, itu tidak di ASP-nya. Saya menginginkan itu yang ada navigasinya itu yang datanya. Jadi nanti menu Anda itu ada 3. Kan di sini sudah ada petunjuk pembuatan tugasnya ya, kalau nggak salah. Jadi seperti tugas. Nih, coba Anda perhatikan. Sehingga isi menu itu ada 3 isian. Yang pertama itu profil, profilnya diisi dengan identitas dari perusahaan atau proyek yang Anda buat, termasuk Anda yang membuat misalkan. Kemudian link yang kedua itu tampil SQL yang kemarin pertama kali Anda buat untuk programnya, dan itu pun juga menyesuaikan dengan tema masing-masing. Terus yang ketiga itu program navigasi. Ya, jadi sesuai dengan tema juga. Professionalnya untuk datanya, bukan untuk halaman webnya, maksud saya seperti itu. Ya, jadi di sini ada sedikit miss ya kalau saya lihat dari tugas yang dibuat oleh Mas Aditya Febi. Jadi maksud saya bukan navigasi professional yang di sini, tetapi isi menunya itu ya. Jadi di sini itu ada profil, ada tampil data dengan SQL, terus satu lagi itu navigasi. Tapi program menampilkan data juga, maksudnya seperti itu. Ya, jadi ini saya anggap masih kurang satu link navigasi yang saya inginkan. Nanti silahkan Anda perbaiki dulu ya. Jadi ini saya tambahkan komentar dulu untuk Mas Aditya Febi. Untuk link navigasi yang diminta itu sesuai PPT program navigasi.
apakah sudah dicoba? Ya. Kalau sudah, buat sesuai dengan tema Anda, ya. Kemudian kalau sudah sesuai, kemudian masukkan dalam link menu, maksudnya seperti itu. Link menu utama, maksudnya seperti itu. Jadi kemarin kalau memang ada yang kurang paham, itu silahkan ditanyakan ya. Jadi usahakan sudah Anda tidak bertanya, Anda hanya mengerjakan terus dikumpulkan, ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah, ini yang kurang pasnya di sini ya. Saya sangat sayangkan, semuanya saja seperti itu. Jika ada yang tidak paham, minta tolong untuk ditanyakan. Oke. Berikutnya ini tugas yang selanjutnya. Punyanya Mas Nusril. Jadi sekali lagi bukan navigasi di menu utamanya, tapi navigasi untuk programnya. Saya kan menjelaskan PPT tentang navigasi kemarin. Nanti ini saya jelaskan lagi biar lebih paham. Ya, saya ulangi lagi. Nah, kita lihat dulu punyanya Mas Nusril ini bagaimana. Apakah sama atau memang sudah paham dengan yang saya maksud. Nah, pemrograman web 2, profil, tampil data dengan SQL, kemudian navigasi. Oke, sekarang kita cek. Profil, isinya ini. Kembali, oke. Kemudian tampil SQL. Oke, terkait dengan data mahasiswa baru. Kemudian satu lagi. Nah, seperti ini. Ini kan sudah ada, kalau saya perbesar, sudah ada navigasinya. Ya, ini kan harusnya ada berapa halaman, harusnya diatur ya. Per halamannya ada berapa rekod, ini bisa diatur lagi Mas Nusril. Nah, ini yang saya maksud, sudah seperti yang saya inginkan. Jadi, ada navigasi di bagian awal ini. Ya, seperti contoh yang ada di PPT lah, seperti itu. Ya, jadi ini nanti bisa diperbaiki kalau tampilan navigasinya bisa keluar. Mungkin tulisan preview snack itu bisa ditampilkan ya. Nah, mungkin bisa diperbaiki, tapi ini sudah sesuai dengan yang saya minta. Sudah sesuai dengan tugas yang diminta. Cuman navigasinya tidak ya, cuman navigasinya itu tidak begitu kelihatan seperti itu ya. Nah, ini bisa diperbaiki. Itu tadi untuk tugas link navigasinya ya. Ini punyanya Mas Nusril Nusi. Nah, berikutnya kita lihat satu lagi punyanya Mas Edi Widianto. Apakah sudah sesuai atau belum dengan yang saya minta ya? Nah, kita lihat di sini punyanya Mas Edi Widianto. Program link navigasi ke dalam menu utama. Ini database aksesnya, ini proses capture untuk web servernya. Kemudian ini menu utama, oke, sudah dibuat yang lebih simpel. Kemudian ini ada tampilan, profil, tampil data, navigasi, oke seperti ini. Saya belum lihat navigasinya berhasil atau belum. Ini untuk profil tokonya, kemudian tampil data SQL untuk stok barangnya. Kemudian navigasinya sendiri, preview snack, isi halaman 4. Nah, ini saya belum paham maksudnya. Yang di sini belum kelihatan isinya. Hasil rekodnya per halamannya itu belum kelihatan. Nah, coba kalau ada yang tidak paham itu ditanyakan ya, jangan diam saja. Sebetulnya untuk link-linknya sudah oke nih.
Cuma hasilnya malah tidak ada tadi, tidak tampil di sini yang punyanya punyanya Mas Edi ini malah data yang navigasinya yang belum muncul. Berarti navigasi ini masih harus kita proses dulu supaya Anda betul-betul paham ya. Jadi ini sudah oke, cuma karena belum keluar ya. Data yang navigasi kok tidak keluar. Untuk menu secara keseluruhan sudah oke ya. Perhatikan petunjuk soal jika mengerjakan. Jika ada yang tidak bisa, dimohon untuk ditanyakan. Ya, jadi ini nanti tolong untuk punyanya Mas Edi maupun Mas Aditya itu bisa diperbaiki nanti ya. Dan kalau sudah diperbaiki saya akan revisi hasilnya. Nah, untuk punyanya Mas Nusril tadi sudah oke, cuman hasil navigasinya itu yang belum begitu kelihatan. Kalau yang punyanya Mas Edi ini malah tidak kelihatan sama sekali. Nah, kembali ke PPT navigasi. Sesuai dengan tema yang saya berikan kemarin pada pertemuan minggu sebelumnya, kita itu akan menampilkan data, tetapi tampilannya kita percantik dengan tambahan proses navigasi. Nah, di sini apa saja yang perlu dipersiapkan meliputi dari database. Database tolong sesuaikan dengan tema yang Anda pilih sebelumnya. Ya, temanya itu tentang apa? Misalkan temanya tentang stok barang, yaitu yang nanti akan Anda buat terus sampai proyek ini selesai. Kemudian seperti biasa, datanya tetap harus diisi karena kita masih berkutat di script atau coding tentang tampil data. Kemudian yang kedua itu ada script ASP. Ya, untuk script ASP-nya sendiri ini boleh mengcopy atau boleh membuat, untuk editornya bebas, boleh menggunakan Notepad, Edit++, ataupun yang lainnya. Yang penting untuk penyimpanannya itu Anda perhatikan. Untuk menu utama boleh Anda menggunakan format perluasan HTML atau HTML. Nah, kemudian yang ketiga web browser. Untuk web browser sesuaikan dengan web browser yang Anda miliki masing-masing. Kemudian untuk web servernya itu kita memakai BB Web. Dan yang terakhir itu file Adobe BS.inc. Nah, untuk file Adobe BS.inc ini nanti silahkan Anda copy seperti biasa, tidak usah membuat sendiri. Di mana file Adobe BS ini nanti terkait dengan proses koneksi dengan database. Nah, ini adalah contoh dari desain database dan tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kita membuat database dengan nama ini data KRY, kemudian tabel dengan nama karyawan. Kemudian jangan lupa isikan rekod dari tabel tersebut. Ya, nah kemudian kita mulai masuk ke pembuatan program. Untuk potongan paragraf yang pertama, ini intinya menjelaskan satu, lokasi penyimpanan database. Jika memang lokasinya itu berbeda-beda, silahkan Anda tuliskan secara detail, mulai dari drive-nya, misal d.2/asp/alamat.mdb, misalkan seperti itu. Nah, kemudian setelah menentukan lokasi penyimpanan database, yang kedua melakukan koneksi dengan variabel objcon. Setelah melakukan proses koneksi, langkah selanjutnya memasukkan perintah query-nya. Untuk perintah query kita gunakan perintah select bintang from nama tabelnya. Jadi ini masih sifatnya menampilkan semua data tanpa terkecuali. Nah, untuk paragraf berikutnya ini kita mulai memasukkan navigasi halaman.
Ya, di mana untuk navigasi halaman ini sekali lagi tergantung dari pengisian kita di rumus rs.pagesize. Misalkan kita isikan sama dengan 3, maka nanti per halaman itu akan diisi dengan 3 record. Kalau kita isi setiap halaman 5, berarti per halaman itu akan diisi dengan 5 record. Sekarang misal sebagai contoh, saya punya 10 data. Kemudian saya buat rs.pagesize sama dengan 4. Nah, kalau saya punya 10 data, kemudian saya setting pagesize-nya itu 4, kira-kira nanti yang muncul berapa halaman? Jawabannya adalah 3. Kok bisa, Bu? Halaman pertama isinya 4. Halaman kedua isinya 4. Halaman ketiga isinya 2. Ya, jadi 10 rekod saya akan tampil semua dalam 3 halaman. Nah, jadi pada paragraf coding yang ini kita membahas tentang jumlah halaman yang sudah disesuaikan dengan ukuran dari pagesize-nya. Nah, kemudian ada juga rumus untuk sekarang adalah halaman ke. Berarti ini aktifnya di halaman yang mana? Yaitu mengikuti dari aktifnya kursor kita. Jika kita bergerak di halaman kedua, maka nanti muncul sekarang adalah halaman kedua. Nah, kemudian jumlah total halaman ini juga ada dan dia menggunakan rumus rs.pagecount. Itu pun otomatis mengikuti dari rumus pagesize 3 tadi. Misalkan saya tadi pagesize-nya 4 kan jumlah total halaman 3. Itu nanti akan terisi dengan sendirinya secara otomatis efek dari rumus-rumus yang ada di atasnya ini. Nah, ini untuk paragraf yang berikutnya. Sekarang yang paragraf berikutnya lagi, ini adalah membuat sebuah tabel yang dipergunakan untuk menampung data-data yang akan ditampilkan di browser Anda. Dengan menggunakan format tabel, tampilan menjadi lebih rapi karena ada kolom dan baris. Kemudian kita buatkan judul-judul kolomnya di sini. Berikutnya, paragraf untuk proses menampilkan data. Setelah kita menyiapkan tabelnya, ini adalah proses memindahkan atau menampilkan data dari database ke browser. Nah, menggunakan perintah rs. RS pun ini mengikuti dari indeksnya, di mana indeks ASP itu dimulai dari 0. Masih ingat ya? Nah, kemudian ini adalah proses pengujian untuk keluar dari program. Berikutnya, ini mengatur default tampilan dengan window. Jadi di sini kita buat tampilan nanti pas di tengah, cantik, dan juga dari sisi lebar. Kemudian panjang kolom, default tampilan itu menjadi lebih rapi. Nah, berikutnya ini adalah pembuatan tombol navigasi previews-nya. Jadi di sini untuk previews itu menunjukkan ke halaman sebelumnya sehingga menggunakan rumus HLM-1. Nah, untuk tombol navigasi next itu menggunakan rumus HLM plus 1. Perlu diketahui bahwa tombol dari halaman, kemudian tombol yang berupa tulisan tadi itu, previews dan next, itu semua untuk tombol navigasi data, bukan tombol navigasi menu halaman web. Berbeda ya di sini ya, karena ini semua menggunakan proses perhitungan juga. Nah, berikutnya ini adalah pembuatan tampilan yang ada di bawah, sifatnya opsional, boleh dipakai, boleh tidak, ya. Oke, nah untuk hasil tampilan yang ada di browser nanti seperti ini. Jadi, sekarang adalah halaman ke itu menunjukkan keaktifan dari halaman tersebut. Itu ada di halaman keberapa. Jumlah total halaman ada berapa, itu juga tergantung dari kita mengatur settingnya tadi pagesize-nya ya. Kemudian ini adalah data yang ditampilkan, misalkan ini dibuat per halaman itu munculnya 33. Kemudian ini adalah tulisan previews dan next, ini navigasi bentuk angka. Dimana kalau kita berada pada halaman yang kedua, misalkan hanya ada 2 halaman, maka secara otomatis tombol previews dan angka 1 ini akan aktif.
Tapi begitu kita klik previous dan angka 1, maka secara otomatis tombol next dan 2 ini yang gantian akan aktif. Nah, maksud saya navigasi ini yang perlu Anda buat dulu untuk latihan. Jika tidak paham, minta tolong untuk ditanyakan. Jangan diam saja, sehingga ketika menampilkan tugas menjadi bisa lebih optimal, seperti itu. Nah, kira-kira itu ya untuk tampilan navigasi. Meskipun sudah saya ulangi, harapannya tetap dikerjakan. Yang kemarin belum keluar, minta tolong untuk bisa ditampilkan. Nah, untuk tambahan pada malam hari ini, maka seperti biasa untuk navigasi sendiri, ya itu juga ada tambahan untuk link kemarin. Jadi di sini nanti saya minta untuk tugas dari kelas SKS 18.2, mohon yang belum betul untuk diperbaiki. Nah, pada pertemuan kita malam hari ini, yang masih belum betul itu ada satu, punyanya Mas Aditya Febi. Saya menginginkan navigasinya itu program untuk menampilkan data sesuai PPT. Ya, yang saya jelaskan. Nah, untuk Mas Nusril dan Mas Edi Widianto, silahkan tugas yang kemarin sudah Anda kumpulkan itu direvisi. Bagaimana supaya navigasinya bisa tampil di link navigasi yang Anda buat. Ya, karena yang Anda buat itu, kalau yang Mas Nusi sudah tampil tadi, cuman belum di set per halamannya ada berapa rekod itu belum kelihatan. Sedangkan punya Mas Edi tadi yang belum dilakukan setting. Jadi untuk minggu ini kelas SKS 18.2 minta tolong diperbaiki dulu tugasnya sampai betul. Saya tunggu batas waktunya ya sampai minggu ini saja ya. Jadi untuk minggu depan nanti sudah berganti dengan tugas dan tema yang lain. Ya, jadi ini harus betul dulu sampai Anda bisa menampilkan sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Nah, untuk kuis hari ini belum ada. Yang kemarin belum menjawab kuis itu saya perhatikan juga masih cukup banyak ya. Jadi ini kalau saya lihat keaktifan dari SKS 18.2 ini mohon diperhatikan. Untuk kuis kemarin yang sudah menjawab itu ada Mas Aditya Febi, ada Mas Edi Widianto, ada Mas Nusril Nusi. Hanya 3 ini saja. Yang lainnya belum menjawab. Ya, nah mohon untuk yang lainnya bisa segera aktif, terutama punyanya Mas Ali Saifuddin ini. Jadi untuk kuis kemarin belum mengerjakan, kemudian tugas linknya juga belum mengumpulkan. Ya, kemudian satu lagi Adit Putra ini malah tidak aktif sama sekali dari mulai awal masuk, termasuk juga Muhammad Fahmi Faiz. Nah, minta tolong nanti semuanya bisa segera aktif. Sekali lagi, kalau ada yang tidak paham, mohon untuk ditanyakan. Jangan diam saja, ya, karena kalau diam saja, taunya kita itu Anda paham. Nah, untuk pertanyaan bisa kok melalui WA Group ataupun japri langsung kepada saya. Toh waktunya bebas, tidak selalu harus pada perkuliahan ini saja, mengingat Anda semua juga cukup sibuk dengan pekerjaan masing-masing ya. Jadi saya kira kalau misalkan Anda mau bertanya di waktu yang mungkin tidak pas perkuliahannya pun juga tidak ada permasalahan. Sekali lagi untuk praktekum memang harus praktek. Karena tanpa praktek Anda tidak akan paham sama sekali. Dan tugas ini sifatnya kontinu. Jadi tugas yang sudah ada harus dikerjakan terlebih dahulu sampai tuntas. Ya, kalau sudah tuntas baru bisa beranjak ke tugas atau tema selanjutnya. Begitu ya. Jadi saya minta sekali lagi untuk yang tadi namanya saya sebutkan, terutama untuk punyanya Mas Aditya dengan Mas Edi, nanti minta tolong bisa direvisi untuk hasilnya, tolong tampilkan yang bisa,
yang ada isinya ya untuk navigasinya. Kemudian untuk Mas Nusril mungkin cuma tinggal memperbaiki efek halaman dan tampilan untuk per halaman itu munculnya ada berapa gitu ya. Nah, kira-kira itu jangan lupa untuk PPT-nya tetap diperhatikan, dibaca kalau ada yang tidak paham. Intinya untuk navigasi, saya menginginkan tampilan seperti ini. Dan sesuaikan dengan tema Anda masing-masing yang sudah dipilih dari awal. Dan kalau sudah jadi, jangan lupa dilingkan ke menu utama. Seperti itu. Ya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.